Surat Al-Qamar ayat 1 Surah Kalimah Longke halaman 528. Al-Qamar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wansaq
Sifat tu Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan iman yang kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di musala ibadah kita cinta ini. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini guru kita adalah ustazah. Dari tahun ini ustazah kita panggil, kita coba untuk bisa mengisi acara kita di musala Taibah ini. Tentu pada malam ini ustazah kita adalah Ibu Asniati SPD. Alhamdulillah beliau tidak hadir dari sebelum Isya besok. Tentu kita minta saya langsung kepada beliau Ibu Asniati SPD untuk berikan kajiannya pada malam ini. Kepada ustazah kami persilakan. Awal kalam mulu nyurundiangan, salam takzim dari Ambo, salam segala pandang yang budiman, jauhilah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengurus yang telah mengundang saya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah tarawih rahimahullah, serta anak-anak kami yang ada satu atau duanya. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat iman, rahmat Islam yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dipertemukan pada malam ke-12 ini. Yang ke-12 Pak? Ke malam 12 ini pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Tanpa sengaja, semuanya Allah yang mengatur. Saya dipertemukan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang istimewa di sini. Kenapa saya bilang istimewa Bapak, Ibu?
saya merasa terharu. Kenapa? Sudah 50 lebih usia saya, baru sekarang saya temukan ada inovasi untuk diri saya. Apa itu? Membaca Al-Quran sebelum tausiah agama. Ini suatu istimewa bagi saya, Pak, sebagai motivator untuk saya. Jadi saya agak grogi juga sedikit. Rupanya yang saya hadapi di sini orang hebat-hebat semuanya. Tidak, belum segini saya. Tapi coba kita di sini kita sharing aja ya Pak ya, mengingat-ingatkan kalau ketika lupa. Nah, maka dari itu salawat beriring salam marilah sama-sama kita aturkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk memperbaiki budi pekerti, akhlak, bukan ilmu. Kalau soal ilmu, masa Rasulullah ilmu itu orang hebat semuanya. Apalagi ilmu perdagangan, perekonomian, semuanya lancar, semuanya bagus. Tetapi apa? Diutus Allah untuk memperbaiki budi pekerti, akhlak. Kalau ada awak di Minang mengecek adai, ya tak apa. Kalau di Tasabui awak dia nak beradai anak kodok, tasinggung awak nak pak. Itulah yang dibentus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu. Memperbaiki budi pekerti kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perangai kita. Maka dari itu sepatutnya kita mengucapkan salawat untuk beliau, semoga disampaikan oleh Allah dan menjadi syafaat untuk kita nantinya di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya hormati, di sini rasanya saya dipanggil oleh Ustadz Abu Zar, dipanggilnya, dipercayakan. Kemudian Bapak siapa ya? Bapaknya lupa saya. Pak Chan, iya. Saya sedikit Bu minta ini Bu, kaget. Pak gimana nih Pak? Saya nggak biasa seperti ini loh, kok minta ini ya. Saya ambil positif saja. Apa mungkin itu ditakdirkan oleh Allah, saya dipercayakan ini, saya akan coba. Walaupun saya berhadapan dengan orang-orang yang istimewa di sini sebelum terjadi dengan membaca Al-Quran bersama. Bapak Ibu, saya mencoba mengkupas hadis. Judul dari ceramah yang saya ambil pada kesempatan hari ini adalah pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, sudah pernah membaca hadisnya. Namun kita hanya mengulang-ulang kembali. Karena apa? Setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita pasti ada tausiah agama. Kemudian ada juga sekarang yang maraknya majelis taklim bagi kaum ibu-ibu. Udah otomatis sudah bisa. Dalam majelis taklim juga ada pengajian, ada juga pembelajaran tentang tahsin, ada pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Tetapi dari itu kita coba juga mempelajari hadis yang pergunakan 5 sebelum datang yang 5 ini yang akan saya sampaikan. Namun pada kesempatan ini saya bukan menggurui Bapak ya, Ibu ya, karena saya lihat lihat usia juga saya masih kecil dari ibu-ibu ya, karena baru saya sekarang berusia 54, tapi udah separuh juga kakinya, udah sebelah di alam kubur, sebelah di kalau usia Nabi Muhammad 63, saya 54, berarti 9 tahun lagi jatah. Tapi Allah alam bisawab, belum tahu kita. Kesempatan ini yang pertama bunyi hadisnya adalah Iqtanin kamsam qabla kamsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Mana yang 5 itu? Wasiyabaka qabla haramaka.
Pergunakan waktu muda sebelum datang masa tua. Bu, kini awak lah tua nak bu. Nyo kecilnya masa muda. Tu nak mungkin awak putar dah nak pak. Awak putar lu balik ke muda, tidak mungkin dah. Jadi kini awak isi selai pak. Awak isi masa tua awak kolek. Jangan beko nak pak. Kita isi yang tua atau masa tua kita ini dengan kebaikan dan amal jariah. Kenapa? Dalam Minang dikatakan mumbang jatuh kalau kau jatuh. Muda ada yang meninggal, tua pun ada meninggal. Namun untuk itu mari sama-sama kita isi. Tapi alhamdulillah sekarang sedang mendapatkan isinya itu dari Bapak Ibu semuanya. Namun hablum minanas sangat menentukan. Kenapa hablum minanas sangat menentukan di masa tua? Kadang awak lah tua kok pak tak pai buati. Iya nak pak? Iya nak bu? Pai buati sakete. Tasinggung sakete. Kadang manggo. Ayo. Berang. Marah. Yang ini kita coba. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang manggok-manggok kok awak kurang-kurangi lagi. Karena apa? Kita masuk surga itu bukan tidak ditentukan dengan sholat saja Bapak Ibu. Rajin kita sholat, kalau hubungan dengan manusia sama manusia, apalagi masa tua ini tidak terjalin baik, kita terhalang Bapak Ibu untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi mudah-mudahan waktu tua kita ini kita isi tututlah kerjalah duniamu seolah kamu hidup selamanya. Kejarlah akhiratmu seolah kamu mati besok pagi. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita beribadah, mengisi tua kita dengan baik, seolah-olah kita tak mau hidup besok lagi. Kita sudah sholat ini, sudah ibadah, sudah baca Quran, maunya meninggal dalam seperti itu, supaya surganya Allah kita dapatkan. Itu. Yang kedua, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Tadi muda sebelum tu. Yang ketiga, sehat sebelum sakit. Waktu sehat buat pergunaan dana bu, rancak elok-elok. Kenapa? Kadang waktu sehat pun takkan apa? Pergi mana? Ada jogging, kadang tentu ada guys dalam apa-apa sepeda. Kadang kita isi dengan yang bermanfaat gitu. Jadi boleh kita ikuti olahraga, boleh kita ikuti ini, tapi yang kesehatan kita jaga. Rancapan apa? Boleh baik jalan-jalan, tapi waktu jalan-jalan tadana azan awak tetap azan. Tapi aku banyak mengetahui apa waktu sehat, waktu sakit. Baik jalan-jalannya, jalan-jalan penuh jamnya pak. Tapi di waktu azan, ini lagi motor seorang mobil sendiri, tapi azan itu lalui sajanya. Orang azan dia tetap azan pak. Kalau sholat orang azan tak jadi azan dong. Iya nak pak. Kalau azan tetap lo sholat itu tak jadi azan dong. Sadar azan untuk manggil masalah. Jadi waktu sehat ini sangat penting sekali. Apalagi lah tua. Waktu muda dulu seluruhnya wak makan. Kini lah tua kok pak nak bisa muda-muda ada pak makan pak. Dulu kok sekali tulang lama bana. Kini tak bisa lah. Dulu makan goreng-gorengan enak semuanya. Kini tak bisa lah. Wak atur pola makan. Aduh, iya ada pak. Aduh kadang selera tapi sekali-sekali dalam bulan Ramadan pun pecotan apa? Nyo puasa yang ada seluruh pembekuan. Diambil dikicok seluruh. Segol kekanyangan nak tak taluk nyo lagi berjalan pai solat. Talambek solat, talambek gitu. Tapi yang boleh sikut lihat tak seperti itu dah pak. Lain tak dah pak? Cik-cik. Iya nak cik-cik tu tapi dah nak nampak dah boleh sikut dah pak. Nak pun nak nampak dah. Iya.
Jadi sehat ini sangat penting sekali. Kalau dah sakit semuanya, kadang sholat kita kalau sakit sedikit lebih, mau ruku pinggang udah sakit, mau duduk lututnya sudah sakit. Jadi untuk itu bagaimanapun sakit itu kita jadikan cemeti untuk kita beribadah. Semakin sakit kita semakin giat beribadah. Jadikan sakit itu untuk penghapus dosa kita. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa akhirmu. Kalau sedang di hati, lupa yang di bawah. Iya Pak. Kalau laita kana tu banyak mampak lah gini tu, kalau nak tobat ada dapat. Kalau dulu mantu itu sadang di hati, orang pun dilenggang seluruhnya Pak. Iya, roda sedang di hati. Kemudian yang mudah-mudahan tak level. Ya, tak level apa tu dulu. Kenapa dia bilang tak level? Tak setara kehidupannya, perekonomiannya. Di sini dikatakan dalam hadis surat Ali Imran ayat 134. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, supaya kita terhindar dari yang penyakit yang 5 ini, kaya sebelum miskin, sebelum kita punya uang. Kadang kalau kayo ko sadang papitikot, ibu lu pitikot kalua pa. Batu yang wajib sekadang gak taisi dong zakat. Kenapa saya bilang demikian? Kadang ini saya minta maaf ya Pak ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita kalkulasikan berapa gaji kita sehari, kalau kita ingin membersihkan harta kita, taruh 1 juta itu 1 juta 2,5%-nya 25.000. Kalau kita keluarkan langsung rasanya sedikit. Seketik mana kalau kabar lagi kurang 25.000 1 juta. Bagaji 3 juta 75.000. Buat tangguhan selagi bulan puasa. Tiba di bulan puasa kiranya membangkak. Pengeluaran banyak. Otomatis harta kekayaan kita tadi tidak jadi kita bersihkan. Hak orang lain yang ada pada kita, yang disuruh dalam surat Ali Imran ayat 134 itu tidak terlaksana. Kemudian apa? Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, di luar dugaan. Harta kita sedang di atas, ternyata ada-ada saja supaya pengeluaran banyak. Sakit, udah berobat ke sana ke sini, tidak sehat-sehat. Pergi ke sana tidak ada, periksa ke sini sakitnya tidak ada. Ternyata kita lupa. Apa yang kita lupa? Mungkin ada tetangga kita yang butuh bantuan, uluran tangan dari kita. Tapi karena tadi Bu Bit saya bilang tadi tidak level uang saya. Kalau keluarkan sedikit malu. Kalau udah banyak bengkak keluarnya. Banyak mana di keluaran. Keperluan hari ini banyak pula, otomatis tak jadi. Jadi cara Allah mengambilnya kekayaan kita tadi dengan melalui musibah-musibah yang diberikan kepada kita. Tapi di saat itu kita lupa diri, tak sadar. Itu teguran kecil untuk kita. Udah jatuh miskin
gaji baru ingat, baru kita kasih ini perhatian sana sini. Jadi sekarang di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Ada pengalaman tak sama saya. Ini pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Karena uang ini saya terima gaji, saya honorer waktu itu Pak. Honor, kenapa honor? Gaji saya sebulan cuma 500.000. Anak saya ada 4. Biasanya saya juga mengajar ngaji. Dari ngajar ngaji juga bergaji 500.000. Alhamdulillah 1 bulannya 1 juta. Apa pengalaman yang saya dapatkan? Biasanya setiap gajian saya selalu memberi anak yatim samping rumah saya. Kebetulan juga termasuk cucu kakak saya. Setiap gajian tetap saya kasih. Tidak banyak Bu, tidak banyak Pak. Cuma 5.000 per anak. Tidak banyak dengan Bu, deputi masuk aku seketik lah. Nah, alhamdulillah 1 bulan lagi, alhamdulillah Pak rezeki itu tumbuh aja. Bisa aja aku menyekolahkan anak dengan uang 1 juta itu. Hidup lebih daripada cukup. Suatu hari, suatu ketika saya lupa. Dari gaji saya tadi, saya terima tanggal 4. Kalau guru honor itu gajinya kan tak tetap Pak ya. Tanggalnya tak tetap, kapan ada uangnya baru dikasih. Tanggal 4 saya terima gaji. Lupa saya kasih uang ini. Saya pergi melihat saudara sakit di rumah sakit Ibnu Sina. Sesudah maghrib. Waktu anak saya yang saya bawa ini usia 2 tahun. Iya, saya bawa dia, saya pakai motor sama suami. Kena jambret saya di Gunung Panggilun. Menjelang maghrib. Habis semua uang itu Pak. Habis dalam dompet itu, flash disk, HP, uang. Habis semua Pak. Kami kejar jambret itu. Dapat lampu merah, jak alay. Tapi ambo menggendong anak ketek usia 2 tahun. Kalau ambo hadok ijo go tukang jambret, biku jangan anak ambolnya tusuk aja pisau. Ambil ambo positif saja lah. Ambo lain memakai jambret, tapi tidak dengar sama orang. Siap tuh sampai ambo di rumah, apa kata anak ambonan gadang, Ma, apa? Mama salah. Apa tuh salah Mama? Alama gepedia balanjo. Astagfirullahaladzim. Iya Luna. Pak, ditegur langsung saya Pak. Artinya apa? Kalau kita ada kesempatan sekarang, keluarkan sekarang. Jangan ditangguhkan. 2 kali saya perhatikan seperti itu Bu. Tidak saya keluarkan. Memang langsung ditegur Pak. Tapi saya tidak menyesalnya Pak. Kenapa ini sudah kewajiban? Sudah wajib kita keluarkan, sudah kita bersihkan. Kenapa tidak kita lakukan? Makanya sampai sekarang alhamdulillah Pak Ibu. Ya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya saya belum wajib untuk bayar zakat kalau dihitung-hitung ya Pak ya. Tapi kita anggap itu sedekah. Kalau zakat ada aturannya. Kalau infak sedekah tidak ada aturannya. Kalau kita ada, silahkan diberikan, dikeluarkan.
hak orang lain. Allah berjanji akan menambahnya. Jadi selagi kita punya, sebelum jatuh miskin, mari sama-sama kita rubah lagi. Begitu juga semuanya, pakaian kita, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita laksanakan. Pun dalam bulan Ramadan ini kita memasak, mungkin tetangga kita ada yang tidak memasak. Mari sama-sama kita perhatikan. Saya tidak orang saya sendiri yang mengalaminya, yang demikian itu. Jadi ketika kaya, ingat roda akan berputar. Selama di atas pasti akan ke bawah. Contoh, kita dulu muda, kecil belia, ganteng, ini cantik, akhirnya turun, menurun seperti lingkaran. Dari bawah terus ke atas, terus di atas. Ketika di atas jangan lupa di bawah. Terus menurun lagi, kembali seperti anak kecil lagi, perputaran kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, bulan Ramadan ini insya Allah kita coba menerapkannya. Bu, Pak, yang keempat, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Masa luang, masa lapang sebelum masa sempit. Luang, lapang sebelum sempit. Kadang awak ulur-ulur, anu waktu untuk baca Al-Quran kadang tak ulur. Ketika bahasa Mose lah beko kan awak bisa aja katanya. Padahal di bulan Ramadan sekarang ini dilipat gandakan satu huruf itu sampai 700 kebaikan. Sekarang sudah banyak caranya untuk ada digital, zikir digital, melangkah kita di zikir juga, kemana melangkah kita juga. Jadi selagi ada kesempatan untuk berubudiyah kepada Allah, sebaiknya kita lakukan, kita tingkatkan, kita coba, kita ibda binafsi, koreksi diri kita. Di waktu muda kita dulu mungkin lupa, baik sholat ibadah sholatnya maupun puasanya, itu semua wajib diganti Bapak Ibu. Sholat juga, waktu muda mungkin kita ada tertinggal sholatnya dulu, tapi wajib kita ganti. Dengan apa? Selesai sholat berjamaah kita mengqadha lagi sholat yang kita kerjakan. Subuh berjamaah kita qadha lagi sholat subuh. Mungkin kita lupa dulunya pernah tidak sholat. Apalagi perintah sholat itu dimulai sejak usia 7 tahun. Sampai usia kita sekarang berapa? Adalah waktu yang tertinggal oleh kita. Ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengqadanya, untuk menambahnya. Sebaiknya kita lakukan, sebaiknya kita isi sebelum datang ajal. Kemudian yang kelima, hidup sebelum mati. Kalaulah tiba bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Pak, kalaulah tiba itu tidak ada ampun. Sedetik tidak bisa ditolak, sedetik tidak bisa dimajukan. Jadi waktu hidup inilah, kalaulah meninggal tidak ada lagi, putus semuanya. Apabila mati anak Adam, putus semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, dari harta kita tadi Bapak Ibu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita punya. Wa balighul anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun 1 ayat yang bermanfaat. Agak satu yang diajarkan, alif diajarkan, diterangkan huruf alif itu kayak apa mengeluarkannya. Alif jelas, ba kayak apa, itu aja diajarkan ke generasi
satu itu aja bermanfaat, diajarkan pula orang-orang itu mengalir terus, kita dapat transfer terus. Kalau sudah kullu nafsin zaikatul maut, kita akan mengalami kematian. Sebelum kematian itu, ya kita isi dari sekarang. Kalau ada besok pagi kita belum tahu, apa malam nanti kita belum tahu umur kita. Maka dari itu, yang kelima ini sangat menakutkan bagi kita. Mungkar dan nangkir tak pernah lelah, melibas jambu ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku, adakah amalmu? Amal ditanya nyuruh, tidak bisa menolong loh. Ayah tidak bisa menolong, ibu tidak bisa menolong, kecuali amal. Amal itu bukan sholat saja, tapi yang sangat menentukan itu adalah Al-Quran yang mengelilingi kita di alam barzakh nanti. Semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ajal datang, selagi kita diberi kesempatan untuk beribadah, berkemudian kepada Allah, marilah sama-sama kita laksanakan. Bukan untuk ibu saja, untuk saya pribadi juga. Karena yang saya sampaikan, saya juga wajib melaksanakannya. Tapi kita ingat, jangan sampai kita terlena di dunia ini. Dunia ini hanyalah halte, Bapak Ibu. Halte. Kenapa saya bilang halte? Bapak Ibu mau ke pasar, Bapak Ibu naik angkot dari sini sampai di pasar. Kembali lagi, halte untuk menuju tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Dengan itu, marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, apa yang sampaikan ini dapat yang baiknya Bapak Ibu ambil, yang jelek tinggal sama saya. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada Allah, kepada Bapak Ibu saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alif junun tanda rafa, hamzah sukun tanda mati. Salam pertama membawa tagak, salam kedua penyudari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tausiah malam ini yang disampaikan oleh Ustazah Asmiati SPT. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Demikian, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.